Bikin sejarah di Hanoi, Timnas Indonesia bantai Timnas Vietnam 3-0. Tom Haye akan bawa Timnas Indonesia menang lagi seusai bantai Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kapten Vietnam merasa malu setelah dibantai Timnas Indonesia di My Dinh, Hanoi. Vietnam resmi pecat Philippe Troussier setelah kalah dari Indonesia. Bungkus puji program naturalisasi Timnas Indonesia. Takut diamuk fans Vietnam, Philippe Troussier ternyata keluar stadion lewat pintu rahasia usai Vietnam dibantai Indonesia. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas Garuda ID and tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Skuad Garuda menang atas Vietnam di Stadion Nasional My Dinh 26 Maret 2024 untuk kali pertama dalam 20 tahun terakhir. Pencapaian tersebut didapatkan pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak tanggung-tanggung, The Golden Stars dihajar 3 gol tanpa balas oleh Timnas Indonesia. Tim Merah Putih secara mengejutkan menampilkan salah satu performa terbaiknya. Bermain di kandang lawan dengan sejumlah pilar mengalami cedera tampak bukan jadi soal. Ini tentu menimbulkan tanda tanya mengingat penampilan mereka beberapa waktu lalu di Jakarta. Walau menang, Rizky Ridho dan kawan-kawan bermain kurang greget. Kesehatan Ivar Jenner yang memburuk sempat menjadi kekhawatiran Timnas Indonesia. Maklum, pemain berusia 20 tahun itu merupakan salah satu gelandang utama. Beruntung, Tom Haye yang baru saja mengambil sumpah kewarganegaraan sudah bisa diturunkan. Dia pun langsung mendapatkan debut di laga ini. Kehadiran pemain asal Heerenveen itu jadi turning point penampilan Indonesia. Tom mampu mengomando lapangan tengah untuk melakukan pressing efektif untuk memutus serangan Vietnam. Untuk melengkapi performa hebatnya, Tom juga turut menyumbang assist. Sepakan sudutnya berhasil dikonversi Jay Itzes menjadi gol pembuka Indonesia. Tuntutan seorang penyerang di sepak bola modern begitu kompleks. Mencetak gol bukan satu-satunya tugas yang harus mereka jalankan di lapangan. Mereka dituntut untuk memahami cara membuka ruang atau bermain melebar. Striker modern juga wajib menjadi bek pertama untuk timnya. Pelatih Sintayong sejatinya telah memiliki tipe striker seperti itu dalam diri Dimas Drajat. Namun cedera membuat performanya belum mencapai level optimal. Dari situlah kita bisa memahami mengapa Ragnar Oratmangoen begitu dibutuhkan. Debutnya bersama Timnas Indonesia pun langsung ditandai dengan sebuah gol dan status pemain terbaik. Semangat punggawa Timnas Garuda. Gelandang naturalisasi Timnas Indonesia Tom Haye menjadi salah satu pemain yang menampilkan performa ciamik saat menumbangkan Timnas Vietnam pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Nasional My Dinh, Hanoi, Selasa 26/3/2024 malam itu.
Tom Haye mendapatkan kesempatan dari Shin Tae-yong untuk langsung bermain sebagai starter pada laga debutnya bersama timnas Indonesia. Tom Haye berduet dengan Marcelino Ferdinand di lini tengah skuad Garuda. Dia juga menjadi aktor penting di balik terciptanya gol pertama timnas Indonesia yang dicetak Jay Itzes pada menit ke-9. Gol ini bermula dari eksekusi sepak pojok yang dikirimkan oleh pemain berusia 29 tahun itu. Jay Itzes pun sukses menyelinap di antara pemain timnas Vietnam untuk menanduk bola yang dikirimkan oleh Tom Haye. Kemenangan ini tentu sangat terasa spesial bagi pemain asal SC Heerenveen tersebut. Sebab pada pertandingan pertamanya bersama timnas Indonesia, dia berjasa besar membantu timnya meraih kemenangan. Gelandang berusia 29 tahun itu juga merasa sangat bangga bisa berkontribusi di balik catatan istimewa ini. Tom Haye bahkan menegaskan bahwa akan ada banyak lagi hasil positif yang diraih skuad Garuda di masa mendatang. Momen yang membanggakan dan masih banyak lagi yang akan datang. Performa ciamik pemain kelahiran Belanda itu pun membuahkan apresiasi dari Shin Tae-yong. Menurut Shin Tae-yong, Tom Haye menjadi pemain yang penting di lini tengah timnas Indonesia. Dari segi statistik, lapang bola mencatat bahwa Tom Haye membukukan 24 umpan sukses, tertinggi di timnas Indonesia, 2 tackle dan 1 recovery saat menantang Vietnam. Keputusan Shin Tae-yong untuk langsung memainkan Tom Haye sejak menit awal memang bukan tanpa alasan. Pasalnya, timnas Indonesia mengalami krisis pemain menjelang duel melawan timnas Vietnam. Ada beberapa pemain yang harus absen pada pertandingan ini karena masalah kesehatan. Skuad The Golden Star Warriors 2 kali kalah secara beruntun dari timnas Indonesia. Kekalahan terbaru terjadi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Maidin, Hanoi pada Selasa 26 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Vietnam kalah 0-3 pada laga itu. Kapten timnas Vietnam, Du Hang Dung, secara khusus mengungkapkan permintaan maaf kepada para supporter. Pemain berusia 30 tahun itu mencoba mengerti keresahan mereka. Timnas Vietnam memang kalah 0-3 dari timnas Indonesia. Du Hang Dung merasa perjuangan timnya sudah maksimal. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu menegaskan para penggawa timnas Vietnam tak putus asa untuk mengejar ketertinggalan sampai akhir laga. Buntu dari kekalahan telak dari timnas Indonesia, Philippe Troussier pun dipecat dari kursi pelatih kepala timnas Vietnam. Du Hang Dung mencoba mengambil sisi baik dari pemecatan itu. Namun, ia tetap yakin di masa depan timnas Vietnam bisa lebih baik. Timnas Vietnam masih menyisakan 2 laga sisa di grup F fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Golden Star Warriors masih harus menjamu Filipina dan bertandang ke markas Irak. 2 laga itu sangat krusial bagi mereka. Jika ingin lolos ke fase selanjutnya, Vietnam wajib sapu bersih kemenangan. Tentu mereka juga harus berharap timnas Indonesia terpeleset. Federasi Sepak Bola Vietnam VFF nampaknya sudah kehabisan kesabaran terhadap sosok Philippe Troussier. Pelatih asal Prancis itu resmi dipecat dari jabatannya sebagai pelatih timnas Vietnam. Seperti yang sudah diketahui, Troussier belum lama menangani timnas Vietnam.
Ia ditunjuk menggantikan Park Han-seo sebagai pelatih kepala The Golden Start mulai Februari tahun 2023 kemarin. Troussier mendapatkan hasil yang kurang baik. Timnya kalah dari Timnas Indonesia di Maidin Stadium pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak lama berselang usai laga itu, VFF mengumumkan bahwa mereka resmi berpisah dengan Troussier. Melalui laman resmi mereka, VFF mengumumkan bahwa mereka dan Troussier sudah sepakat untuk berpisah pada tanggal 26 Maret 2024. Dalam keterangan resmi mereka, VFF menyebut bahwa ada pertemuan dadakan seusai laga Vietnam versus Indonesia. Mereka bertemu dengan Troussier untuk membahas hasil mengecewakan yang diraih The Golden Start itu. Troussier merasa bertanggung jawab penuh atas hasil buruk yang diterima The Golden Start. Akhirnya, ia sepakat untuk memutus kontraknya bersama Timnas Vietnam. Dalam pernyataan resmi tersebut, Troussier dan VFF juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh warga Vietnam. Ia mengakui bahwa kepemimpinannya di Timnas Vietnam tidak berjalan mulus. Ini terlihat jelas dari performa The Golden Start yang jauh dari kata maksimal selama 1 tahun terakhir. Untuk itu, Troussier meminta maaf karena gagal memenuhi ekspektasi fans Vietnam dan ia meminta masyarakat Vietnam untuk terus mendukung perjuangan The Golden Start. Dengan pemecatan Troussier, VFF punya PR besar untuk mencari pengganti Troussier. Mereka hanya punya waktu 3 bulan untuk menemukan pelatih kepala baru, karena pertandingan kelima dan keenam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal digelar pada bulan Juni mendatang. Timnas Indonesia merangkai kemenangan beruntun atas Vietnam dalam laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 2 pertemuan, Timnas Indonesia mengamankan skor 4-0 kandang tandang. Bermain di kandang lawan, tim Garuda langsung mengambil inisiatif menyerang. Hasilnya, Jay Itzes membuka keunggulan Timnas Indonesia lewat sundulan setelah memanfaatkan umpan sepak pojok dari Tom Haye. Pada menit ke-23, giliran Ragnar Oratmangoen yang membobol gawang Timnas Vietnam. Kemenangan besar Timnas Indonesia akhirnya ditutup gol Ramadan Sananta menit ke-98. Indonesia mengalahkan Vietnam 3-0. Dengan tambahan 3 poin membuat Indonesia kini mantap di posisi kedua Grup F dengan mengoleksi 7 poin. Timnas Irak di puncak grup dengan 12 poin, Vietnam posisi 3 nilai 3, dan Filipina ada di dasar grup dengan 1 angka. Pengamat sepak bola Indonesia Muhammad Kusnaini mengatakan kemenangan ini membanggakan dan membuka peluang Timnas Indonesia melaju ke fase selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Pria yang akrab disapa Bungkus tersebut mengapresiasi peran Ketua PSSI, Erick Thohir, yang dinilainya komitmen dalam membangun Timnas Indonesia dengan cekatan menyiapkan pemain naturalisasi. Tentunya ini kemenangan yang membanggakan. Tidak hanya memutus rekor buruk 20 tahun tak pernah menang di kandang Vietnam, kemenangan ini juga membuka lebar peluang Indonesia ke fase kualifikasi selanjutnya. Sekarang kuncinya memanfaatkan 2 laga sisa di kandang dengan minimal meraih 3 poin, lanjut Bungkus. Sasaran paling realistis tentunya dengan mengalahkan Filipina yang sudah pasti tersingkir.
Mengenai peran Ketua PSSI, Erick Thohir Bungkus mengatakan, "Saya mengapresiasi konsistensi sikap Ketua Umum PSSI dan komitmennya dalam membangun tim nasional. Keseriusan Ketua Umum merekrut pemain-pemain yang dibutuhkan pelatih berperan besar di balik peningkatan performa tim nasional." Bungkus menambahkan peningkatan performa tim nasional membuat gairah persepakbolaan Indonesia meningkat. Nah, ini momentum yang harus dimanfaatkan PSSI untuk mengimbanginya dengan peningkatan di sektor pembinaan, khususnya sepak bola usia muda. Gairah sepak bola di tanah air kini sangat besar. Ini akan lebih memudahkan langkah PSSI dalam menata pembinaan secara menyeluruh. Philippe Troussier harus keluar dari Stadion Maidin menggunakan pintu khusus usai Vietnam dibantai Timnas Indonesia 0-3 Selasa 26 Maret 2024 malam. Troussier melakukannya karena takut diamuk massa. Kekalahan telak itu memancing reaksi dari supporter Timnas Vietnam. Mereka meluapkan kekecewaan di Stadion Maidin baik sepanjang pertandingan dan selepas laga. Spanduk yang menuntut Philippe Troussier segera angkat kaki dari Timnas Vietnam terbentang di beberapa sudut. Sempat ada juga flare yang terlihat di salah satu sudut tribune Stadion Maidin. Berselang beberapa jam, Federasi Sepak Bola Vietnam VFF akhirnya mengambil keputusan tegas dengan memecat Troussier dari kursi pelatih The Golden Star Warrior. Media lokal Vietnam, Soha, menyebut Philippe Troussier harus keluar dengan pintu khusus yang tersedia di Stadion Maidin. Namun ketika pelatih Troussier hendak berjalan menuju pintu keluar, dia dipanggil kembali dan mengikuti jalur VIP untuk meninggalkan Stadion Maidin. Hal ini membantu ahli strategi Prancis menghindari tabrakan dengan banyak fans yang menunggu di dekat area bus tim Vietnam, ungkap Soha. Sebelum ada pengumuman pemecatan, Philippe Troussier sempat mengikuti sesi konferensi pers selepas laga di Stadion Maidin. Philippe Troussier menyesalkan bagaimana tim asuhannya kebobolan dengan sangat cepat. Sementara usaha membalas gol yang dilakukan tak berbuah hasil.